Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Pak Ronaldi. Ya Pak Ronaldi, ada yang perlu saya bantu Pak Ronaldi? Iya, bisa saya mau minta waktunya sebentar Pak? Ada yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Oh boleh Pak Ronaldi. Kebetulan saya ini Pak Ronaldi ada waktu senggang ya. Tadi sempat baca buku mengisi waktu ya. Kalau memang Pak Ronaldi butuh waktu saya siap Pak. Siap Pak. Oke, sekarang saya Pak ya. Sekarang ya, saya mau Oh bicara. boleh boleh Pak. Ya kita sekarang bicara Pak. Kira-kira apa yang ingin Oke. Bapak bicarakan dengan saya ini? Begini Pak, kan kemarin kan sewaktu saya melakukan supervisi terhadap Mhm, guru-guru saya di kelas, jadi saya iya. itu menemukan guru-guru saya saat mengajar, saat supervisi itu, ternyata selama ini mereka itu Mhm. mengajar masih berpusat kepada guru, masih teacher center begitu. Rupa-rupanya mereka tidak berpusat pada murid. Jadi saya khawatir nanti di kemudian hari pembelajaran yang di kelas ini anak-anak merasa bosan dan Oh mereka iya. nanti bisa-bisa tidak paham dengan pembelajaran yang guru sampaikan. Oh. Jadi saya merasa khawatir saja begitu Pak. Oh, ya, ya, baik Pak Ronaldi. Jadi hari ini kita akan membicarakan guru-gurunya Pak Ronaldi ya, yang melakukan, menurut pengamatannya Pak Ronaldi ya, setelah melakukan supervisi masih dalam proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center ya, ya, masih Iya monoton Pak. begitu ya Pak Ronaldi. Ya. Iya, masih Oke, monoton sekali Pak, monoton. oh masih monoton ya. Itu menurut pengamatannya Pak Ronaldi ya selama melakukan Iya Pak. supervisi. Eh, jadi Pak Ronaldi, apa yang Pak Ronaldi inginkan dalam pembicaraan ini? Hal apa yang Pak Ronaldi ingin Ya, dapatkan? saya menginginkan guru-guru saya itu seharusnya pembelajaran mereka itu lebih berpusat kepada peserta didik atau kepada murid. Jadi harusnya juga mereka lebih mengupdate pengetahuan mereka tentang bagaimana Mhm. sih pembelajaran yang berpusat kepada murid, yang berdiferensiasi, terutama pembelajaran yang berdiferensiasi yang bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar mereka. Seperti itu, Pak. Saya menginginkan itu, Pak, biar anak-anak itu tidak merasa bosan dan Oh sesuai iya. dengan kebutuhan mereka di kelas. Begitu, Pak. Oh iya, iya. Jadi setelah mendengarkan cerita dari Pak Ronaldi, jadi Pak Ronaldi ini menginginkan bahwa guru-gurunya Pak Ronaldi ini bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, seperti itu ya, Iya, Pak. sehingga Iya. pembelajaran ini berpihak kepada murid, begitu ya Pak Ronaldi ya. Iya. Ya, kira-kira Iya. seperti itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ronaldi. Oke, baik Pak Iya, Pak, Ronaldi. siap. Menurut Pak Ronaldi, kira-kira pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang membuat proses pembelajaran berpihak pada murid itu seperti apa Pak Ronaldi? Menurut pengalamannya Pak Kalau Ronaldi. menurut saya, ya, kalau menurut saya Pak, pembelajaran yang berpusat pada murid Mhm, itu atau berdiferensiasi itu pembelajaran iya. yang menyenangkan, yang memotivasi, Oh kemudian iya. menarik, dan yang paling utama bisa mengakomodir kebutuhan belajar mereka, Oh. seperti kayak belajar auditorik, kinestetik, dan visual bisa diakomodir. Hmm. Jadi bisa bermakna dalam segi Hmm. pembelajarannya, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, oh jadi begitu menurut Pak Ronaldi ya. Pembelajaran Iya, Pak. berdiferensiasi itu pembelajaran yang pada intinya memenuhi kebutuhan murid ya. Seperti Iya, kebutuhan murid auditori, kemudian visual dan ada kinestetik. Kemudian pembelajaran yang menurut Pak Ronaldi yang bermakna. Ya, begitu kira-kira iya. Pak Ronaldi ya. Ya. Iya, Pak, Kalau betul. ya, kalau bisa kita nilai Pak Ronaldi, kalau misalkan kita berandai-andai saja ini Pak Ronaldi ya, kalau menurut Pak Ronaldi, pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Pak Ronaldi katakan itu, dan kemudian kita berikan nilai 10, kira-kira yang dilakukan Mhm. oleh guru-guru Pak Ronaldi itu berada di angka berapa Pak Ronaldi? Ya, kalau saya melihat dari penilaian kemari lewat supervisi, ya Iya. kalau saya rata-rata itu mereka ada di angka 5 sih, Pak. Di angka 5. Oh, angka Iya, 5 ya. bahkan di bawah Hmm. kayaknya. Hmm. Hmm, ya.
Oke. Jadi Pak Ronaldi em, berdasarkan pengalamannya Pak, berdasarkan pengalamannya Pak Ronaldi Iya, ini ya, Pak Ronaldi bilang kan tadi kalau kita nilai ini ya, kita nilai dalam bentuk angka ini Pak Ronaldi mengatakan bahwa guru-gurunya Pak Ronaldi itu berada di angka 5. Jadi apa lima. yang diinginkan Pak Ronaldi dalam apakah Pak Ronaldi ingin meningkatkan di angka berapa kira-kira? Kalau saya sih Pak, sebagai kepala sekolah ya Pak ya, Hmm? saya Iya. maunya guru-guru itu kompeten, mengetahui bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya saya maunya mereka paham, ya mereka berada di angka 8 sampai bahkan kalau boleh, kalau bisa memungkinkan saya maunya di angka 10 Pak, seperti itu. Oh, iya, Iya, luar biasa ini Pak Renaldi ini ya. Luar biasa. Saya salut iya Pak. dengan niat ya, niat dan keinginan Iya, dari Pak Ronaldi ini menginginkan guru-gurunya ini berada di angka 8 bahkan di angka 10. Ya. iya, Begini Pak Ronaldi, kan ini niatnya Pak Ronaldi bahwa guru-gurunya Pak Ronaldi ini Pak Ronaldi inginkan berada di angka 8, angka 10. Kira-kira untuk mencapai angka 8 atau maksimal angka 10 ini, apa yang Pak Ronaldi akan lakukan terhadap guru-gurunya Pak Ronaldi ini? hmm, jadi saya sudah pikir-pikir juga sih Pak ya. Saya berpikir mungkin yang bisa saya lakukan, kan mereka kan mungkin kompetensinya di bawah ya Pak ya, belum Oh memahami iya, 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 terkait bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang iya. saya pikirkan ini rencananya saya ingin melakukan atau melaksanakan IHT dulu, IHT, dan Hmm. mendorong guru-guru saya ini belajar di PMM. Itu kayaknya Pak, Oh, agar mereka bisa paham terkait pembelajaran yang berdiferensiasi dan bermakna. Jadi saya akan arahkan oh, mereka ke iya, iya. pelaksanaan IHT dan belajar mandiri di PMM seperti itu Pak. Itu Oh rencana iya. sih Pak. Eh, Oh jadi Pak Ronaldi ini kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ronaldi ini ada dua hal yang akan dilakukan oleh Pak Ronaldi untuk meningkatkan pembelajarannya kompetensi dari guru-guru Iya, ini. Yang pertama iya, laksanakan in-house training atau IHT, kemudian belajar secara mandiri ya, belajar secara iya, mandiri di PMM, platform iya Pak. Merdeka Betul. Mengajar. Kira-kira ada alternatif lain selain dua hal yang disampaikan oleh Pak Ronaldi? Itu saja sih Pak, cuman dua aja dulu Pak, dua. Oh ya, jadi hanya dua itu ya, dua hal itu yang Iya, rencana akan dilakukan. Oke Pak Ronaldi, kira-kira di antara dua hal yang Pak Ronaldi sampaikan tadi kepada saya, mana yang memungkinkan Pak Ronaldi ya dalam waktu singkat untuk dilakukan? Ya, dalam waktu singkat ini Pak Ronaldi, yang bisa Pak Ronaldi iya. lakukan? Oke, kalau eh, saya mendorong guru-guru saya untuk belajar di PMM itu mungkin saya kesulitannya Pak, kesulitan untuk memantau mereka. Oh Jadi ya, saya tidak bisa memastikan bahwa mereka itu betul-betul belajar atau tidak. Saya tidak. Jadi kalau oh gitu ya. yang mungkin saya bisa lakukan biar saya bisa melihat dengan langsung memang guru-guru saya ini belajar, mungkin saya akan melaksanakan IHT, in-house training di Oh ya, sekolah. Biar langsung saya pantau mereka ini sungguh-sungguh belajar begitu Pak. Jadi saya itu dulu Pak. oh Saya akan ya, ya. Oh, jadi begitu ya. Jadi Pak Ronaldi iya Pak. memilih IHT ya, in-house training ya, Iya, ya, mendahulukan melaksanakan in-house training. Seperti itu Pak Ronaldi. Karena mungkin iya Pak. pertimbangan Pak Ronaldi tidak memilih apa dulu guru-gurunya belajar mandiri di PMM karena mungkin kesulitan memantau. Bagus sekali ya Pak Ronaldi, niatnya Pak Iya. Ronaldi ini untuk melaksanakan in-house training ini demi peningkatan kompetensi guru-gurunya Pak Ronali. Yang saya ingin tanyakan, kapan kapan Pak Ronali akan memulai kegiatan ini? Oke. Iya Pak. Ini kan udah tanggal 16, 17 saya Iya, baru mau rencanakan kegiatannya. Jadi mungkin saya akan iya. mulai Pak eh, di tanggal 18 sama 19 Pak. Di hari Oh iya. Kamis sama Jumat. Oh Iya Pak. gitu ya. Oh, oh jadi Pak Ronaldi ini merencanakan kegiatan in-house training ini selama 2 hari ya, 18 dan 19. Iya. Iya Pak. Kira-kira Pak Ronaldi
ada tidak yang bisa bantu Pak Ronaldi untuk agar pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Pak Ronaldi gitu? Yang bisa membantu saya mungkin saya mau minta bantuan sama teman saya Pak, sama teman saya yang ada di SMA Pak Faisal Hintalo. Jadi dia itu paham betul terkait pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak. Jadi ya sekalian Pak untuk minta tolong sama beliau begitu. Oh, jadi begitu Pak. Jadi pada pelaksanaan in-house training ini Bapak akan dibantu oleh rekan Bapak ya, ya, Iya Pak. supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencananya Bapak. Baik Pak Iya Pak. Ronaldi, saya pikir kita sudah berada di ujung pembicaraan kita dan saya sudah mendengar dengan semaksimal mungkin apa yang Pak Ronaldi sampaikan tadi ya terkait keresahan dari guru-guru Pak Ronaldi, kemudian Pak Ronaldi Iya. eh, mencoba menawarkan rencana yang akan Pak Ronaldi lakukan demi peningkatan kompetensinya guru-guru Pak Ronaldi. Kira-kira setelah kita melakukan pembicaraan ini, apa yang Pak Ronaldi dapatkan dari pembicaraan kita ini, Pak Ronaldi? Ya Pak. Tadi kan saya merasa resah Pak ya. Saya merasa bingung. Ya, Uh, itu di saat supervisi itu guru-guru iya, saya ternyata banyak yang tidak paham terkait pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sekarang saya bisa dapatkan solusi bagaimana mengatasi guru-guru saya yang tidak paham terkait pembelajaran berdiferensiasi dengan melaksanakan IHT di sekolah begitu Pak. Jadi saya merasa bersyukur bisa bercerita terhadap Bapak dan mendapatkan solusinya Pak. Itu. oh iya, jadi seperti itu ya, apa yang Pak Ronaldi dapatkan di hasil pembicaraan kita ini ya. Pak Ronaldi, saya pikir sudah cukup dan jujur saja saya ini penasaran ini. Saya ingin penasaran Iya, ingin mendengarkan apalagi yang ingin Pak Ronaldi ceritakan ini setelah melaksanakan in-house iya Pak. training ini. Nah, insya Allah kegiatannya Pak Ronaldi ini bisa berjalan lancar ya Pak. Jadi Ya, cepat berikan kabar ya kalau sudah melaksanakan baik Pak. kegiatan ini Pak Ronaldi. Ya, Oke, ya. saya pikir demikian Pak Ronaldi ya. Nanti Baik kita Pak, terima kasih lanjut. Pak atas waktunya Pak. Oh, sama-sama Pak Roni, tidak apa-apa. Sama-sama Pak. Terima Ya, kasih ya. ya. Yuk. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak.